Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini nih kita akan gali bab 4 dari buku The Champion's Mind, judulnya Kebijaksanaan Seorang Juara. Judul yang menarik ya. Iya kan? Sumber kita ya intisari dari bab itu sendiri, tujuannya ya kita mau bongkar nih pola pikir sama strategi mental para juara yang harapannya bisa Anda pakai juga. Oke. Oke, mari kita mulai. Gagasan utama itu gini, kebijaksanaan juara itu ternyata lebih banyak soal mental, bukan cuma soal fisik doang. Betul sekali. Fisik itu ya jelas penting lah. Kita lihat Michael Phelps, rentang tangannya, atau Roger Federer, timingnya. Iya, luar biasa itu. Tapi seperti yang buku ini bilang dari awal, pembeda utamanya itu seringkali di kepala. Kemampuan fisik sehebat apapun, kalau mentalnya nggak juara ya susah. Pola pikir itu intinya. Mental ya, buat bangun kebijaksanaan itu. Ada banyak banget alatnya mulai dari penetapan tujuan, Citra mental, dialog batin. kepercayaan diri, fokus, kontrol napas, wah banyak deh. Sampai afirmasi juga ada. Lengkap ya? Nah, kita coba fokus ke beberapa yang paling, gimana ya, fundamental mungkin ya. Misalnya, dialog batin, self-talk. Self-talk. Penting ini. Cara kita ngomong sama diri sendiri, kan? Saya suka banget analogi di buku ini memberi makan serigala baik. Kena banget. Iya, itu metafora yang kuat. Dan ini bukan cuma kiasan loh. Ada studi, Hatzigeorgiadis namanya. Itu nunjukin kalau self-talk positif beneran bisa ningkatin performa olahraga. Jadi bukan cuma omong kosong. Nah, yang menarik dari self-talk dan keterampilan lain itu, gimana mereka saling terkait buat mengasah fokus. Buku ini punya istilah keren nih. Apa tuh? Seorang juara adalah seorang sekarang is. A champion is a nowist. Wow. Sekarang is. Maksudnya, Ya, intinya kemampuan untuk benar-benar hadir. Di sini, saat ini. Kayak Chris Sharma, pemanjat tebing itu. oh iya tahu. Dia bilang, pas manjat itu bisa sampai larut gitu. Fokus total, nggak mikirin jatuh, nggak mikirin penonton, bener-bener cuma dia dan tebingnya. Itu dia fokus juara. Keren banget. Terus ada juga soal penetapan tujuan, goal setting. Mengutip Dan Jensen, si speed skater itu, dia bilang penting punya tujuan yang ambisius. Harus tinggi ya targetnya. Iya, nah uniknya buku ini ngasih saran sistem tujuan 3 tingkat. Perunggu, perak, emas. Oh, kayak medali gitu ya. Betul, jadi bukan cuma sekedar berhasil atau gagal, tapi ada tingkatan pencapaian. Jadi lebih fleksibel, lebih menghargai progres juga kan? Setuju. Dan ini menariknya, semua keterampilan ini, self-talk, fokus, tujuan, baru benar-benar impactful kalau, dipraktekkan secara konsisten. Terus-menerus ya. Iya, kayak ngebentuk otot mental gitu. Perlu pengulangan. Dan seringkali, ini jadi lebih kuat dalam konteks tim. Nah, ini nyambung ke tema kerjasama tim di bab 4. Oh iya, teamwork. Ada cerita Jeppan bagus, Sepuluh Kendi Anggur. Itu gambarin soal social loafing. Social loafing. Apa tuh? Itu loh, kecenderungan orang buat, ngurangin usaha kalau merasa tanggung jawabnya dibagi-bagi dalam tim. Oh, oke. Jadi pada ngandelin yang lain gitu ya? Nah, itu dia. Pesannya jelas, tiap anggota tim harus kasih yang terbaik. Kayak kata Chris Paul, kerjasama tim itu bisa ngalahin bakat individu. Bener banget. Ngomongin kontribusi individu dalam tim, ini langsung nyambung ke kepemimpinan ya. Dibahas juga kan di bab ini? Iya, betul. Kepemimpinan. Dan bukan cuma kapten tim aja yang mimpin. Katanya, setiap anggota itu bisa dan seharusnya jadi pemimpin. Minimal. Minimal pemimpin buat diri sendiri dulu. Nah, itu dia. Dimulai dari situ ya, disiplin diri, ngatur self-talk tadi. Buku ini juga ngasih tips praktis kepemimpinan kayak peduli sama anggota tim sebagai manusia, bukan cuma performanya. Penting itu. Sama memimpin dengan contoh, tentu saja. Tentu. Dan semua kebijaksanaan ini, keterampilan mental, kerja tim, kepemimpinan, itu benar-benar diuji pas kita hadapi, perubahan dan kesulitan. Nah, ini bagian krusialnya. Ada kutipan Buddhis yang relevan di buku ini tentang perubahan yang nggak pernah berhenti. Konsep kuncinya itu, mainkan bola di tempat ia tergeletak. Play it where it lies. Play it where it lies. Itu maksudnya gimana ya? Jangan-jangan pasrah gitu. Nah, pertanyaan bagus. Justru bukan pasrah pasif. Maksudnya itu terima dulu realitas situasinya. Sepahit apapun. Oke, terima kenyataan. Terus, dari titik itu, baru bertindak secara cerdas, proaktif.
Jangan buang energi nyalahin keadaan atau berharap coba kalau beda. Jadi fokus ke solusi dari kondisi sekarang ya? Tepat. Dan kalau ada guncangan besar, buku ini nyaranin kita kembali ke fundamental. Jaga rutinitas latihan kalau atlet, jaga pola makan, tidur cukup. Itu kayak jangkar di tengah badai. Masuk akal. Kembali ke dasar, hadapi realita, terus maju. Ini nyambung lagi ke pola pikir inti yang dibahas tadi ya. Kejar emas setiap hari. Jangan cepet puas cuma dapat perak. Persis. Jadi ingat cerita Mia Hamm, legenda sepak bola wanita itu, dia latihan sendiri sampai capek banget pas nggak ada siapa-siapa. Pelatihnya bilang, Visi seorang juara adalah seseorang yang basah kuyup keringat di titik lelah total saat nggak ada seorang pun yang nonton. Wah, itu dia kebijaksanaannya. itu dia. Jadi, kebijaksanaan sejati seorang juara, menurut bab ini ya, itu perpaduan antara pola pikir yang pas, fokus ke proses, positif, proaktif, sama praktek tekun keterampilan mental tadi. Di semua aspek hidup loh, nggak cuma pas tanding. Jadi apa artinya ini semua buat Anda yang mendengarkan? Ya, ini semacam undangan lah buat melihat potensi juara dalam diri Anda sendiri. Potensi yang mungkin perlu diasah lagi. Dan yang paling penting nih, pola pikir dan keterampilan ini tuh bukan bakat lahir semata. Ini bisa dipelajari, bisa dilatih. Siapapun bisa. Ini pilihan sadar aja, mau nggak kita berpikir dan bertindak kayak juara? Betul. Nah, sebagai penutup, coba kita bawa ke hal praktis sedikit. Ingat kekuatan dialog batin tadi, si serigala baik. Coba deh Anda pikirkan, gimana caranya hari ini Anda bisa secara spesifik nantang satu aja pemikiran negatif yang sering muncul pas Anda lagi berusaha capai tujuan pribadi Anda. Satu aja. Tantangan yang bagus itu. Semoga jadi bahan refleksi ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.